Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci, edisi Selasa 8 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Inspirasi renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin membawa kita merenungi Injil ini dengan sebuah kisah. Kisah itu terjadi di sebuah ruang makan. Pada saat makan bersama di ruang makan itu, seorang anak sulung dalam keluarga itu mengeluh bahwa kurang garam di sayuran. Ibuku hari ini masaknya buruk sekali. Katanya ahli masak, dipakai kemana-mana lagi. Kok hasilnya begini sih? Atas dasar itu, nafsu makan si anak sulung itu menghilang dan emosinya bergejolak. Ia bahkan sempat mengata-ngatai ibu dengan sejumlah kata-kata lain lagi yang mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasannya. Suasana makan jadi tidak menggembirakan, sepi, tidak seperti biasanya yang selalu tampak ceria, saling bertukar pikiran, ada canda tawa, dan lain-lain. Saat itu suasana begitu hening, sepi, dan bahkan terkesan tidak menyenangkan. Tiba-tiba si ibu datang dan menyaksikan keadaan itu. Ia melihat keadaannya sangat berbeda. Semua orang diam, tidak seperti biasanya. Muncul keheranan dari dalam diri. Mengapa kalian jadi begini? Kok makannya dia tidak seperti biasanya? Tanya sang ibu. Bagaimana tidak begini, Bu? Sayur yang ibu masak ini tidak diberi garam, hambar, tidak enak. Ibu kok malah lebih serius masak yang di luar saat orang minta. Saat masak untuk anggota keluarga sendiri begini. Bagaimana sih ibu ini? Jawab si anak sulung. Oh, begitukah? Sang ibu kaget. Coba ibu rasa. Si sulung pun melanjutkan omelannya. Lalu sang ibu secara perlahan, pelan dan sabar datang ke tempat hidangan sayuran itu dan mencicipi masakan itu. Saat ia mencicipi itu, mukanya sedikit berkerut karena merasa agak lain dengan sayuran itu. Tiba-tiba dia bertanya, "Siapa yang masak sayur ini?" Mendengar pertanyaan ini, semua terdiam, hening. Lalu si anak sulung bertanya, "Bukankah itu sayur ibu yang masak?" Tanya si sulung. "Ah, nak, bukan ibu, nak. Tidak biasanya ibu memasak seperti ini. Rasanya lain. Bumbu-bumbunya juga tidak lengkap. Memang agak aneh sayuran ini." Nah, sebenarnya siapa yang memasak sayuran ini? Ayo, jujur. Dari antara kalian, siapa yang memasak sayuran ini? Lalu si bungsu dan bapak serentak menjawab, "Kami, Bu." "Pantasan," si sulung mengomel.
"Loh, kok marah sih, Sul?" tegur sang ibu. "Bagaimana tidak marah, Bu? Makan saja rasa begini. Untung tidak dihidangkan ke tamu. Kalau sampai dihidang ke tamu, aduh, malu," jawab si sulung. Untuk mengatasi masalah itu, si ibu pun berjalan mendekati meja makan. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di dekat anak bungsunya, lalu berkata, "Suamiku tercinta dan anakku yang ganteng, lain kali kalau mau masak, beritahu dulu ibu ya, supaya tidak lagi seperti ini. Misalnya kalau kalian mau masak ikan kuah, sayur bayam, atau dadar telur, serta sejumlah sayuran lainnya, jika kurang tahu atau merasa tidak tahu, sebaiknya bapak dan anakku sekalian tanya saja dulu ke ibu. Ibu akan selalu siap melayani kalian semua, termasuk bersedia menjawab dan mengajari kalian cara masak yang baik, yang bisa menghasilkan masakan yang enak, supaya kalian bisa bergembira saat makan bersama. Tidak lagi seperti hari ini. Setuju?" "Kami setuju, Bu," jawab mereka serentak. Kisah ini pun selesai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah yang baru saja saya ceritakan ini bisa mengantar kita untuk memahami Injil pada hari ini. Tuhan Yesus dalam Injil ini menganjurkan para murid-Nya atau kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang menjadi berguna ketika dipakai atau dimanfaatkan. Garam akan menunjukkan nilai kebergunaannya ketika dipakai untuk menggarami makanan. Jika garam tidak dipakai untuk menggarami makanan, maka itu tidak lebih daripada sampah yang tak berguna. Begitupun terang. Cahaya lampu atau lilin atau pijar akan berguna kalau ditaruh di tempat yang mampu menerangi orang. Terang itu tidak akan berguna kalau dibungkus dengan kain atau dimasukkan ke dalam tas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menganalogikan tentang sikap yang baik sebagai pengikutnya dengan menjadi garam dan terang. Hal yang hendak ditunjukkan Tuhan Yesus yakni hendaklah kita pengikutnya menjadi pribadi yang baik, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi harus berkontribusi untuk kehidupan orang yang lebih banyak. Artinya, kualitas baik yang kita miliki akan menjadi berguna jika kualitas-kualitas itu ditunjukkan atau dibagikan ke orang lain. Dalam kisah yang terjadi di ruang makan itu, contoh yang baik dalam penerapan pesan Yesus ini adalah tokoh ibu. Si ibu adalah seorang pemasak yang baik, mahir dalam memasak. Namun pada hari ini, sebagaimana yang kita dengarkan dalam kisah ini, ia mengalami suatu tuduhan dari anak sulungnya bahwa dirinya memasak makanan yang tidak enak. Setelah mendengar tuduhan itu,
Si ibu itu tidak langsung menanggapi si anak sulungnya seperti dengan memarahinya atau memukulinya, melainkan ia pergi ke tempat hidangan dan mencoba mencicipi sayur tersebut. Karena merasa masakan agak asin, si ibu melontarkan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu mulai diketahui secara pasti siapa sebenarnya yang memasak sayuran itu. Di sini kita melihat bahwa ketenangan dan kebijaksanaan sang ibu dalam menghadapi persoalan secara perlahan mengungkapkan kebenaran. Apakah hanya sampai di situ keterlibatan sang ibu? Tidak. Masih ada hal lain. Pada saat selanjutnya, sang ibu menunjukkan kualitas hidup yang baik kepada kita. Sikap yang sebagaimana dianjurkan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Ibu mendatangi mereka semua, mengarahkan hati dan pemikiran mereka akan sesuatu hal yang baik untuk dihidupi, agar tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang serupa. Sang ibu mengatakan bahwa jika ingin memasak, apalagi memasak makanan yang belum pernah mereka masak, yang belum mereka ketahui bagaimana cara memasaknya, hendaklah jangan lupa melibatkan dirinya. Ia bersedia akan mengajarkan cara masak seperti yang diharapkan oleh yang lainnya. Ia bersedia untuk ada di samping suami dan anaknya jika pada saat hendak masak mereka mengundangnya untuk mengajari cara memasak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi garam dan terang dunia sama dengan menjadi pribadi yang mau membagikan atau menunjukkan kebaikan itu untuk orang lain. Kebaikan itu bisa berupa cara pandang yang baik, nilai-nilai dan norma yang baik, etiket hidup yang baik, gaya penyelesaian persoalan yang baik, dan lain sebagainya. Menjadi garam dan terang dunia akan mengalami kendala bagi kita sekalian jika kita terjebak ke dalam gaya hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh si anak sulung dalam cerita itu, yang terlihat agresif, spontan, tak sabar, langsung mempersalahkan dan menghakimi orang lain dalam menghadapi persoalan. Atau kita juga bisa seperti sang ayah dan anak bungsunya yang tidak memiliki sikap rendah hati untuk membuka diri, meminta bantuan orang lain jika menghadapi persoalan dalam hidup, sehingga dampaknya adalah merugikan diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita bisa meneladani teladan sang ibu.